Dan juga sampai di episode 5 ini, bisa dibilang kalau ceritanya tidak jelek kok. Yang jadi masalah tuh, kalau animenya sosokan ngebuat original story dan ternyata ampas. Nah, kalau itu, gue bakal ikutan protes sih. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Oke, langsung to the point aja ya. Satu-satunya yang bagus dari season 2 anime ini hanyalah musik opening dan endingnya. Bahkan kalau lu nonton dan resapi openingnya, semua scene yang ada di opening ini jauh lebih mengerikan daripada keseluruhan season 2-nya. Entah kenapa, season 2-nya seperti membuang semua nilai positif yang ada di season 1. Unsur horornya lenyap, thrillernya kagak ada, dan sisi psikologikalnya pun menghilang. Siapa coba yang gak tegang ketika melihat Mama dan Emma saling tatap-tatapan di season 1? Siapa yang gak merasa mind-blowing ketika tahu kalau Rei adalah double agent? Dan siapa yang gak merasa terganggu ketika melihat Sister Krone dipanen sambil ngelihat para anak panti lagi makan? Semua momen itu ngebuat pengalaman menonton season 1 benar-benar luar biasa. Lalu coba bandingkan dengan season 2. Di sini ada om-om lemah iman bernama Peter Ratri yang baru muncul 2 episode tapi langsung bunuh diri karena baper diceramahin Emma. Lalu Mama yang tiba-tiba jadi baik padahal sebelumnya dia di setup sebagai villain yang seperti memberi kesan kalau Mama akan mengganggu kehidupan Emma. Bahkan yang paling luar biasa, season 2-nya ditutup dengan slideshow PowerPoint yang hanya ngasih lihat kumpulan gambar. Padahal kalau dipisah, mungkin saja semua gambar itu bisa jadi satu season. Nah, mana coba unsur horornya? Mana psikologikalnya? Mana thrillernya? Yang ada ya, gue malah merasa ini anime jadi komedi loh. Sumpah, gue tuh ketawa waktu nonton episode terakhir. Lu bayangin, ini om-om cuma muncul 2 episode doang, kagak ada pendalaman karakter, kagak ada konflik batin, tapi tiba-tiba bunuh diri hanya karena diceramain bocah. Ini mah bukan premis drama, ini premis komedi. Peter Ratri itu last boss loh, sama dengan Queen. Kalau kalian baca di versi manga, memang agak aneh di bagian ini, tapi masih bisa dimaklumi karena Peter Ratri sudah berusaha berkali-kali tapi tetap gagal menghentikan Emma. Jadi wajar aja kalau ujung-ujungnya dia putus asa. Gini ya, kalau memang mau menggunakan premis menaklukkan musuh hanya dengan kata-kata, gua rasa Re:Zero season 2 adalah contoh terbaik. Coba lihat Subaru, berapa banyak perjuangan yang dia lalui, berapa kali dia harus berkonflik dengan Betty, hingga akhirnya dia bisa menaklukkan Betty hanya dengan kata-kata. Sungguh berbeda jauh dengan Peter Ratri yang baru muncul 2 episode doang tapi langsung takluk dengan kata-kata manis Emma. Lalu untuk si Mama, ini gila sih, gua benar-benar kena prank. Coba deh, habis nonton video ini, lu nonton ulang episode 4 di bagian Mama yang dibujuk iblis. Nah, sekarang coba pikirkan dengan akal sehat kalian, apa relevansinya scene ini dengan cerita di animenya? Kagak ada. Di video sebelumnya, gue bilang kalau di versi manga, scene Mama yang diangkat jadi grandma itu aneh, karena dia dianggap tidak bersalah dan langsung diangkat jadi grandma. Tapi setelah ngeliat versi animenya, gue langsung mikir, kayaknya versi manga lebih masuk akal deh. Gini, di versi manga, Mama tuh kaget karena tiba-tiba diangkat jadi grandma padahal dia ngira dirinya bakal dibunuh. Nah, dengan ngebuat Mama yang tiba-tiba naik pangkat, hal ini ngebuat ceritanya jadi lebih make sense karena Mama merasa ini adalah kesempatan emas untuk berkhianat dan dari sini dia hanya perlu fokus ngebangun jaringan untuk persiapan berkhianat tanpa adanya tekanan harus bisa membawa pulang anak-anaknya yang kabur. Tapi coba bandingkan dengan anime. Mama diangkat jadi grandma dengan persyaratan dia harus bisa membawa balik anak-anak berkualitas. Tapi sepanjang cerita, Mama gak ngapa-ngapain dan cuma ngomong kalau mereka akan kembali jika diberi umpan. Lalu tiba-tiba Mama malah berkhianat. Kan aneh ya, apa gunanya coba scene tadi? Untuk apa kita diperlihatkan Mama yang membuat kesepakatan dengan iblis kalau ujung-ujungnya kesepakatan itu gak ada gunanya? Bahkan setelah episode 4, isi kesepakatan itu sama sekali tidak pernah disinggung lagi. Selanjutnya, awalnya gue merasa alasan kenapa unsur senjata dihilangkan dalam animenya adalah untuk memberi kesan tidak berdaya kepada Emma dan rombongannya. Tapi ternyata setelah nonton sampai tamat, gue merasa unsur senjata dihilangkan semata-mata untuk membuat ceritanya jadi lebih family friendly. Karena sampai ending, Emma sama sekali tidak pernah bertarung habis-habisan melawan iblis. Jadi unsur ketidakberdayaan itu justru tidak ditonjolkan sama sekali. Malah yang bertarung justru anak-anak dari Lambda. Nah, ngomongin family friendly, selain anak-anak yang dilarang pegang senjata api, rencana Norman di versi anime juga mengalami perubahan drastis. Kalau di versi anime, Norman menggunakan semacam zat untuk membuat para iblis kehilangan wujudnya. Tapi di versi manga, rencana Norman justru lebih sadis dan lebih masif daripada itu. Tahap pertama dari rencananya adalah menghancurkan dan menghabisi semua peternakan massal, sehingga membuat stok daging di kalangan para iblis akan semakin menipis dan menyebabkan kelaparan massal. Nah, ini dia satu hal lagi yang dihilangkan dari animenya biar ceritanya lebih ramah keluarga, yaitu dihilangkannya peternakan massal ini.
Jadi gini, selain peternakan kelas atas seperti Grassfield, sebenarnya ada banyak peternakan lain yang digunakan untuk memproduksi daging secara massal. Anak-anak yang berasal dari peternakan ini sama sekali tidak dibiarkan hidup bebas karena mereka dikembangkan layaknya hewan perah semata-mata untuk memenuhi stok daging. Kemudian tahap kedua dari rencananya Norman adalah membuat kerjasama dengan tim oposisi yang ingin menjatuhkan para bangsawan dan membiarkan mereka semua saling bunuh satu sama lain. Lalu ketika semua bangsawan sudah sekarat akibat pertarungan mereka, Norman akan masuk dan menghabisi mereka semua. Jadi kalau kalian baca di versi manga, ada banyak sekali iblis yang jadi korban akibat rencananya Norman dan unsur politik serta konspirasinya sangat terasa. Lalu hilangnya arc Goldipon pun gua yakin semata-mata untuk mengurangi unsur sadisnya, karena di dalam arc ini kita bakal melihat banyak anak-anak yang dijadikan hewan buruan. Oke, dari tadi gua sebut kalau animenya dibuat lebih family friendly kan. Nah, sekarang adalah bagian yang paling anehnya. Kalau kalian cek di MyAnimeList dan lihat rating umurnya, di situ tertulis kalau anime ini diperuntukkan untuk anak berumur 17 tahun ke atas. Awalnya gue mengira semua bagian yang kejam sengaja dihilangkan karena season 2-nya mencoba menarik market shonen di rentang umur 13 tahun ke atas. Tapi ternyata ratingnya masih 17 tahun loh. Lu ngebuat anime dengan standar umur 17 tahun, tapi treatmentnya seakan-akan untuk anak umur 13 tahun. Gore-nya dihilangin, horornya dihilangin, politiknya dihilangin. Gimana bilangnya ya? Bagi gua, season 2 dari episode 1-5 masih bisa dibilang bagus karena banyak penyesuaian yang terjadi dengan memberikan beberapa scene baru, sehingga kita beranggapan kalau versi animenya mencoba membuat cerita original. Tapi masuk ke episode 6, di sini mulai terlihat ada banyak scene yang sama seperti di manga, hingga akhirnya kelihatan kalau season 2 ini sebenarnya dibuat terburu-buru dengan banyak cerita yang dipotong. Efek buruk dari pemotongan ini adalah hilangnya karakter development Emma, Norman, dan juga Peter Ratri. Pacing ceritanya pun terasa terburu-buru dan memunculkan banyak sekali keanehan serta kebingungan, apalagi kalau kalian cuma nonton anime. Di season 1, kita sempat di-tease loh tentang sosok yang disebut Tyrant. Tapi di season 2, kalian gak tahu kan siapa sosok ini? Karena dia memang gak pernah disinggung sama sekali sepanjang season 2-nya. Padahal di season 1, kita diberi kesan kalau dia adalah sosok yang sangat penting dan yang paling ditakuti para iblis. Lalu di episode terakhir, ini adalah bagian yang paling parah. Lu coba cari tahu deh, anime apa yang menggunakan slideshow untuk menceritakan endingnya. Kayaknya cuma anime ini doang deh. Menurut gua pribadi, ending season 2-nya akan lebih bagus jika berakhir ketika Emma memilih untuk tidak kembali ke dunia manusia. Jadi kemunculan para bangsawan di bagian ini akan memberi kesan kalau Emma akan bertarung melawan mereka di season 3 nanti atau mungkin di versi movie-nya. Tapi karena animenya malah menceritakan perjalanan Emma dengan menampilkan slideshow, justru ngebuat ending animenya terkesan dipaksakan. Nah, dengan semua yang gue sebutkan tadi, maka jangan heran kenapa rating animenya dari yang awalnya 8,5 malah terjun bebas ke angka 6. 6 itu rendah banget loh. Kalau angka 7 itu masih bisa dibilang bagus lah, tapi kalau 6 itu udah bisa dibilang jelek. Oke, sudah cukup untuk bagian yang kurangnya. Sekarang gue pengen ceritain beberapa scene yang menurut gue berkesan. Scene yang paling berkesan bagi gue adalah saat dimana Mama membuat kesepakatan dengan iblis. Sumpah ini keren banget. Kalau kalian yang udah nonton video gua sebelumnya, pasti tahu betapa besar ekspektasi gua untuk bagian ini. Bahkan ketika melihat Mamai menerima kesepakatan itu, gua langsung merinding memikirkan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi. Tapi sayang, kesempatan ini malah terbuang sia-sia. Lalu scene lainnya yang berkesan adalah saat ketika anak-anak Lambda ingin menyerang kota. Gua nonton bagian ini ya, langsung mengira kalau animenya bakal mengambil jalur barbar. Kalau di versi manga, target Norman adalah para bangsawan dan peternakan massal, sehingga kita tahu kalau Norman ingin menggunakan cara yang paling efektif. Tapi melihat scene ini, gue sempat mengira kalau Norman bakal mengambil jalur barbar dengan membantai sisi kota. Tapi ternyata nggak jadi karena terhasut ceramahnya Emma. Dan terakhir, hal yang paling gue suka dari season 2-nya adalah cara animenya menceritakan sudut pandang para iblis. Ya, di video gue sebelumnya udah gue jelasin kalau versi manga terkesan kurang ngena dalam memberikan alasan kenapa Emma harus berpihak kepada para iblis. Sedangkan di versi animenya, gue bisa menerima alasan kenapa Emma, Ray, dan Norman bisa memaafkan dan justru ingin menolong para iblis. Oke, itu aja. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Numpang Lewat. Gue suka sama cara pembahasan di video lu. Sekalian gue mau nanya, like novel Kumodesuga Nanika bacanya di mana, Min? Makasih bro atas apresiasinya. Gue sih baca like novel Kumodesuga Nanika di aplikasi Kindle Apps. Ada dari Kijang 1, Sensei, Kyoya kan abadi. Kalau misalkan anggota tubuhnya terpotong, cara penyembuhannya dengan regenerasi atau bagaimana? Gua nggak tahu bro. Gue sengaja nahan untuk nggak baca manganya terlalu jauh untuk nunggu season 2-nya. Jadi gue nggak tahu apakah setelah season 1 ini keabadiannya Kyoya diceritakan lebih jauh atau tidak. Dan gue juga emang nggak cari tahu terlalu jauh sih. Dan terakhir ada dari Hachi, anak yang sebatang kara. Bang, saran anime salah paham seperti Overlord dong bang.
Rata-rata anime salah paham tuh biasanya ada di genre school comedy. Kalau action ya, gue sama sekali nggak kepikiran anime yang make cerita salah paham. Tapi menurutmu One Punch Man bisa dianggap cerita salah paham gak? Kalau gue rasa sih masuk. Tapi kalau lu mau nunggu, tunggu aja Kage no Jisoro Yokusa jadi anime. Oke, itu saja dari saya ya. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.